Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like. Bab 3493. Anak buah Tuan Zhao. Malam itu gelap, dan lampu-lampu di kedai itu berkedip-kedip, mencerminkan wajah-wajah gugup dan bersemangat. Kemunculan pria berjubah hitam membuat semua orang gelisah. Kemudian, pria berjubah hitam berkata, "Semuanya, saya adalah bawahan Tuan Zhao, yang dikenal sebagai anjing gila." Suara anjing gila bergema di kedai minuman, dan ketika dia berbicara, tidak ada suara sama sekali. Tanpa basa-basi lagi, saya tahu Anda semua di sini untuk berpartisipasi dalam pemilihan Tuan Zhao dan Lama. Jadi mari kita mulai sekarang. Aturan seleksinya sangat sederhana. Selama Anda mengalahkan King Kong, Anda akan memenuhi syarat untuk bergabung dengan tim Tuan Zhao, kata anjing gila. Siapakah King Kong? Pertanyaan ini menyebar di antara orang banyak. Semua orang berspekulasi tentang identitas sebenarnya di balik nama tersebut. Pada saat ini, pintu kedai tiba-tiba terbuka, dan dengan suara berderit yang keras, sesosok tubuh besar muncul di pintu. Pria ini bertubuh besar, tingginya lebih dari 2 meter, dan setiap langkah yang diambilnya seakan membuat tanah di seluruh kedai bergetar. Bentuk tubuhnya seperti gunung, dengan garis otot yang jelas, seolah setiap otot mengandung daya ledak. Wajahnya garang, dan matanya menunjukkan keganasan seperti binatang yang membuat orang bergidik. Bahkan tanpa perkenalan, semua orang bisa mengasosiasikan pria ini dengan King Kong. "Caoku, ini King Kong," seru seseorang. Mata semua orang tertuju pada pria raksasa ini. Kemunculan King Kong seketika membuat suasana di dalam kedai menjadi sangat mencekam. Dia melihat sekeliling, dan kemanapun dia melihat, semua orang tanpa sadar mundur beberapa langkah untuk memberi jalan baginya. Anjing gila memandang King Kong, mencibir dan mengangguk. Kemudian, dia berbalik dan berkata kepada semua orang, "Ini King Kong. Kalahkan dia dan kamu akan memenuhi syarat." Semua orang berbicara dengan heran. Mereka tidak menyangka orang bisa tumbuh sebesar itu. Hanya berdiri di sana membuat orang merasa tak terkalahkan. "Ini, bagaimana kamu bisa memenangkan pertarungan ini? Dia seperti raksasa." "Ya, lihat ototnya. Dia mungkin bisa membunuh seekor sapi dengan satu pukulan." Anak buah Tuan Zhao memang orang-orang yang cakap. Semua orang berbicara satu demi satu. Hook yang duduk di sudut, memandang King Kong, dengan kilatan rasa jijik di matanya, dan berkata dengan dingin, "Dia benar-benar bodoh." Di antara penonton, ada yang sangat ingin mencoba, sementara yang lain menggelengkan kepala dan menghela nafas, putus asa dengan tubuh King Kong yang nyaris tak terkalahkan. Namun, semua orang tahu bahwa jika mereka bisa pergi ke makam bersama Tuan Zhao, mereka akan mendapat imbalan yang sangat besar, jadi beberapa orang masih ingin mencobanya. Namun, saat penantang pertama terjatuh, suasana di dalam kedai menjadi semakin mencekam. Para penantang datang ke panggung satu demi satu, tapi tanpa kecuali mereka dikalahkan oleh kekuatan King Kong yang luar biasa. Akhir dari setiap pertempuran disertai dengan seruan dan komentar dari para penonton. King Kong ini sangat kuat, pukulannya seperti tukang pukul. Ya, semua orang seperti anak kecil di hadapannya, tidak memiliki kekuatan untuk melawan.
Aku ingin tahu apakah ada yang bisa mengalahkan monster ini. Sungguh mengasyikkan. Hu Qiang sedang duduk di tengah kerumunan, menyaksikan para penantang dikalahkan satu persatu, dan dia mencibir dalam hatinya. Ketika semua orang di kedai hampir dikalahkan, Hu Qiang memutuskan untuk bermain sendiri. Dia berdiri, merapikan pakaiannya, dan berjalan menuju King Kong dengan arogansi dan kepercayaan diri yang khas dari generasi kedua yang kaya. Pintu masuknya disambut dengan gumaman. Dengar, Hu Qiang sebenarnya ingin menantang King Kong. Meskipun Hu Qiang sombong, kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Dia adalah kebanggaan keluarga Hu. King Kong mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Hu Qiang tentang mempermalukan King Kong tadi. Ketika dia melihat Hu Qiang muncul, King Kong mencibir. "Nak, tidak peduli siapa kamu, aku akan menjagamu hari ini," kata King Kong dengan suara membosankan. Penghinaan di mata King Kong membuat Hu Qiang merasa terhina yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia mengumpat dengan keras, "Brengsek, apa yang terjadi hari ini? Beraninya kamu mengabaikanku?" Saat dia mengatakan ini, patung Hu Qiang bergerak dan bergegas menuju King Kong dengan tinjunya. Namun King Kong hanya memblokir serangan Hu Qiang dengan blok ringan. Saya harus mengatakan bahwa Hu Qiang masih memiliki kekuatan. Pertempuran antara Hu Qiang dan King Kong berlangsung sangat sengit. Tinju dan tendangan Hu Qiang sangat keras, dan setiap pukulannya sangat kuat. Namun, King Kong seperti gunung yang tak tergoyahkan, tidak peduli bagaimana Hu Qiang menyerang, ia tetap stabil seperti gunung Tai. Namun, sebagai perbandingan, Hu Qiang jauh lebih cekatan dibandingkan King Kong. Sosoknya bergerak di bawah serangan sengit King Kong, dengan cerdik menghindari tinju berat King Kong setiap saat. Setiap serangan King Kong disertai dengan getaran di tanah, seolah-olah seluruh kedai berguncang di bawah angin tinjunya. Lihat, Hu Qiang benar-benar bisa menghindari serangan King Kong. Ya, kupikir dia akan segera dikalahkan, tapi aku tidak menyangka dia bisa bertahan untuk sementara waktu. Meski gerakan Hu Qiang sangat cekatan, namun kekuatan dan kecepatan King Kong tidak bisa dianggap remeh. Seiring berlangsungnya pertempuran, serangan King Kong menjadi semakin sengit, dan setiap serangan disertai dengan suara siulan yang menembus udara. Ruang persembunyian Hu Qiang menjadi semakin kecil, dan dia mulai merasakan tekanan. Setelah waktu yang tidak diketahui, King Kong akhirnya memanfaatkan kesempatan tersebut. Hu Qiang akhirnya menunjukkan kekurangannya dan ditangkap oleh King Kong. King Kong meraih bahu Hu Qiang dengan satu tangan, seperti meraih ayam, membuat Hu Qiang tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian, King Kong mencibir, mengangkat tinju yang lebih besar dari kepala Hu Qiang, dan hendak memukul Hu Qiang. Jika pukulan ini mengenai, kepala Hu Qiang mungkin akan berubah menjadi pasta. Saat ini, Mad Dog berdiri dan menghentikan gerakan King Kong. "Cukup," kata anjing gila. King Kong lalu melepaskan Hu Qiang. Anjing gila memandang Hu Qiang, mengangguk, dan berkata, "Kamu bisa melakukannya. Mampu bertahan di bawah King Kong begitu lama sudah dianggap kuat. Kamu memenuhi syarat untuk berpartisipasi." Hu Qiang menghela nafas lega mendengar kata-kata anjing gila. Meskipun dia tidak benar-benar mengalahkan King Kong, dia sudah dianggap yang paling kuat di sini. "Terima kasih, kakak anjing gila,"
kata Hu Qiang sambil tersenyum. Kerumunan penonton mulai berbicara, dan mereka terkejut dengan penampilan Hu Qiang. Awalnya saya mengira Hu Qiang hanyalah generasi kedua kaya yang mengandalkan latar belakang keluarganya, tetapi saya tidak menyangka dia akan memiliki kekuatan seperti itu. Sepertinya Hu Qiang benar-benar punya akal sehat tentang dia. Aku meremehkannya sebelumnya. Ya, memang tidak mudah untuk bisa bertahan lama di bawah King Kong. Sekarang, reputasi Hu Qiang di Mo Jincheng akan semakin tinggi. Mad Dog berbalik dan mengumumkan kepada semua orang, Hu Qiang telah membuktikan kekuatannya dan dia memenuhi syarat untuk bergabung dengan tim Tuan Zhao. Hu Qiang kembali ke tempat duduknya dengan bangga dan memandang Ye Chong dengan provokatif, seolah berkata, "Sekarang giliranmu sekarang." Ye Chong mengamati semua ini dengan acuh tak acuh. Dia tahu bahwa meskipun Hu Qiang tampil baik, kekuatan King Kong jauh lebih dari itu. Saat ini, King Kong berkata kepada orang-orang di kedai dengan arogan, "Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang bisa melawan, mereka semua sampah." Semua orang tersipu ketika diberitahu hal ini, tetapi tidak ada yang berani membantah. Tidak sampai beberapa detik kemudian Ye Chong berdiri dan berkata, "Saya akan mencobanya." Bab 3494 menang dengan mudah. Haha, nak. Apakah kamu benar-benar ingin naik? King Kong hanya bisa mengalahkanku. Hu Qiang mencibir, suaranya penuh penghinaan. Ye Chong tidak menjawab, hanya berdiri dan berjalan. Kerumunan di sekitarnya juga mulai berbisik. Meskipun mereka menghargai keberanian Ye Chong, mereka tidak menganggapnya tinggi di dalam hati mereka. Ye Chong adalah anak pemberani, tapi King Kong terlalu kuat. Bagaimana dia bisa menjadi lawannya? Ya, Hu Qiang hampir tidak bisa bertahan. Anak ini terlihat lemah dan lemah. Dia mungkin tidak bisa menahan pukulan. Menurutku dia harus melupakannya dan tidak melukai dirinya sendiri hanya karena marah. Yu Xinlan duduk di sana dengan tenang. Hu Qiang, yang berdiri di sampingnya, mengejek, "Cantik, sepertinya pacarmu akan mati. Mengapa kamu tidak mempertimbangkanku? Aku memenuhi syarat untuk bergabung dengan tim Tuan Zhao." Yu Xinlan mengabaikan Hu Qiang, karena Yu Xinlan mengetahui sebagian kekuatan Ye Chong. Meski aku sudah lama tidak bertemu dengannya, itu masih lebih dari cukup untuk menghadapi King Kong. Di sisi lain, Ye Chong berdiri di hadapan King Kong. Meskipun ada diskusi terus-menerus di sekitarnya, Ye Chong sepertinya tidak mendengarnya. Dia memandang King Kong dengan tenang. King Kong memandang Ye Chong dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Dia sama sekali tidak menganggap serius Ye Chong. "Hehe nak, menurutku kamu lebih buruk dari yang barusan. Keluar dari sini, jangan mencari kematian sendiri." Ye Chong menyela King Kong, berhenti bicara omong kosong dan ambil tindakan. "Apa-apaan ini? Kamu sedang mencari kematian?" King Kong mengeluarkan raungan pelan. Tubuhnya bergetar hebat, ototnya menonjol, dan seluruh tubuhnya seperti binatang buas yang siap menyerang. Dia melangkah maju dan meninju Ye Chong dengan kekuatan besar. Namun, Ye Chong tidak dikalahkan dengan satu pukulan seperti yang diharapkan semua orang. Sosoknya bergerak luwes dalam hembusan angin King Kong, dengan mudah menghindari serangan King Kong. Tawa Hu Qiang berangsur-angsur mereda, dan matanya melebar. Dia tidak percaya Ye Chong bisa menghindari serangan King Kong.
Ye Chong sebenarnya lebih fleksibel dari dia. Orang-orang di sekitarnya juga mulai berbicara karena terkejut. Ya Tuhan, bagaimana anak ini melakukannya? Ya, siapa ini? Dia terlalu fleksibel. Aku pernah meremehkannya sebelumnya, tapi aku tidak menyangka anak ini sekuat itu. Saat pertempuran berlangsung, Ye Chong mulai sedikit meningkatkan kesulitannya. Dia tidak hanya menghindari semua serangan Kong, dia juga melancarkan serangan balik dari waktu ke waktu. Bagi orang luar, meskipun tinju dan tendangan Ye Chong mungkin tampak ringan, setiap kali dia memukul King Kong, sosok pria raksasa itu akan terguncang. Hanya Jin yang tahu betapa tidak nyamannya hal itu. Akhirnya, setelah menghindar dengan indah, Ye Chong menemukan peluang dan memukul dada King Kong dengan telapak tangan. Tubuh besar King Kong bergetar hebat, lalu mundur beberapa langkah, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Ye Chong tidak mengejar kemenangan, tetapi berdiri di tempat dan berkata dengan tenang, "Saya menerima konsesi." Mad Dog memandang Ye Chong dengan kilatan apresiasi di matanya. "Oke, kekuatanmu cukup untuk memenuhi syarat." Kerumunan di sekitarnya menjadi kagum. Mereka tidak menyangka Ye Chong bisa mengalahkan King Kong dengan mudah. Wajah Hu Qiang menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka Ye Chong begitu kuat. Faktanya, Ye Chong telah menyerap sebagian besar kekuatannya. Jika tidak, King Kong pasti sudah lama terbunuh. Bagaimanapun, dia harus tetap bersikap rendah hati di sini. Jadi Ye Chong tidak menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Sejujurnya, ini lebih sulit daripada memukul dengan sepenuh hati. Jika kekuatannya tidak dikendalikan dengan baik, King Kong mungkin akan dipukuli sampai mati. King Kong saat ini tidak tahu bahwa dia telah bolak-balik beberapa kali sebelum gerbang neraka, dan dia masih kesal karena dia telah mengungkap kekurangannya. Ye Chong, sebaliknya, kembali ke tempat duduknya, matanya tenang, seolah pertempuran tadi tidak berdampak padanya. Yu Xinlan tersenyum. "Ye Chong, lumayan, ini bukan masalah besar," kata Ye Chong sambil tersenyum. Hu Qiang, yang berdiri di sampingnya, memiliki wajah jelek dan berkata dengan suara dingin, "Brengsek, apa masalahnya? Jika saya tidak mengkonsumsi King Kong terlebih dahulu, Anda mungkin tidak akan bisa mengalahkannya." Hu Qiang merasa bahwa Ye Chong hanya berusaha menyenangkan orang lain. Saat ini, Yu Xinlan berdiri. "Selanjutnya, giliranku." Mata semua orang langsung terfokus pada Xinlan. Wajah mereka penuh kejutan. Gilakah wanita cantik menantang King Kong? Semua orang baru saja melihat kekuatan King Kong. Dan Yu Xinlan terlihat sangat lemah, seolah dia akan terjatuh jika angin bertiup. King Kong melihat seorang wanita cantik menantangnya, dan cahaya ceria muncul di matanya. Dia berkata sambil tersenyum, "Cantik, saya akan lebih lembut." Suaranya seperti guntur, tapi juga agak cabul. Semua orang mengira Yu Xinlan telah dikalahkan. Hu Qiang juga tercengang. Dia tidak mengerti mengapa seorang penari tiang tiba-tiba menantang King Kong. Hanya Ye Chong yang duduk di sana dengan tenang, minum jus jeruk. Namun, ketika pertempuran dimulai, semua orang menyadari bahwa mereka salah. Sosok Yu Xinlan berpindah-pindah di antara serangan King Kong, gerakannya ringan dan fleksibel. Meskipun serangan King Kong seperti badai dahsyat,
Yu Xinlan selalu bisa dengan mudah menghindarinya. Sosoknya seperti kupu-kupu yang menari, bergerak pelan melewati celah di antara serangan King Kong. Kerumunan di sekitar mulai berbisik, mereka dikejutkan dengan penampilan Xinlan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia melakukannya? Seru seseorang. Ya, serangan King Kong sangat kejam sehingga dia bisa dengan mudah menghindarinya. Orang lain menyetujui. Hu Qiang juga terkejut. Ketangkasan Yu Xinlan dalam menghindar jauh melebihi kemampuannya. Awalnya, King Kong bersikap menggoda Yu Xinlan, tapi sekarang dia sudah berusaha sekuat tenaga. Meski begitu, King Kong masih belum bisa menyentuh Yu Xinlan. Dan seiring berjalannya pertempuran, Kong mulai lelah. Napasnya menjadi berat dan keringat menetes dari dahinya. Tetapi Yu Xinlan tetap tenang. Dia sepertinya tidak berusaha sama sekali. Akhirnya Kong terengah-engah karena kelelahan. Dia berhenti menyerang. Melihat hal tersebut, Mad Dog mengambil satu langkah ke depan dan mengumumkan, "Cukup, cantik. Kamu telah membuktikan kekuatanmu dan kamu memenuhi syarat untuk berpartisipasi." Menghadapi hasil seperti itu, semua orang terkejut dan kagum. Yu Xinlan kembali ke Ye Chong sambil tersenyum. "Jika aku tahu itu sangat mudah, aku tidak perlu menari dan berpura-pura. Kupikir aku akan mengalami pertarungan sengit." Yu Xinlan dengan bangga berkata kepada Ye Chong. Ye Chong tersenyum. "Kamu menari dengan sangat baik." Wajah cantik Yu Xinlan memerah dan dia mendorong Ye Chong. "Pergilah ke neraka." Keduanya saling menggoda dan menggoda, yang membuat Hu Qiang di sebelahnya sangat marah hingga dia sangat marah. Bersambung.